mau makan, lauknya gulai. Kalau semua sudah berkumpul, bisakah acara ini kami mulai? Bisa. Satu lagi ya Pak Randy. Karena Pak Randy ini suka berpantun, jadi saya ikut-ikutan cari pantun semalam Pak Randy. Ada siang, ada malam, ada pensil, ada buku. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Irfa Rohimah Alfi SSI MPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 6 Surabaya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Randy Widianto SPD dan para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 bertempat di Aula SMA Negeri 6 Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Nurimani Safitri selaku pemandu acara pada pagi ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan. Kemudian materi dan terakhir penutup. Diseminasi merupakan salah satu kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak adalah pelatihan kepemimpinan bagi tenaga kependidikan yang bertujuan untuk menghasilkan guru yang berkompeten sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Hesti. Kepada Bu Hesti dipersilakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan Ibu Irfa Rohimah Alfi SSI MPD untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Irfa Rohimah Alfi SSI MPD kami persilakan. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Surabaya, yang terhormat Ibu Dinda selaku MC, dan yang terhormat
kesehatan dan sehat walafiat dalam rangka acara pengimbasan dari Bapak Randy selaku calon guru penggerak kelas 11. Semoga dengan acara ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru SMA Negeri 6 Surabaya yang belum menjadi guru penggerak dan masih memenuhi syarat dari usia untuk bisa mengikuti guru penggerak di angkatan-angkatan yang lainnya setelah ini. Kenapa? Karena program guru penggerak ini adalah sebuah program bagus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang sekarang sudah mencapai angkatan 11. Ini seingat saya ini mulai tahun sebelum pandemi 2019. Nah, ini dan ini program ini bagus. Yang pertama bagusnya itu adalah peningkatan kompetensi dari guru dalam hal apa? Yaitu dalam hal kemampuan atau kompetensi pedagogik. Yang kedua, program guru penggerak ini adalah semacam jenjang karir supaya tidak cukup hanya sebagai guru. Karena apa? Bapak Ibu guru yang setelah menyelesaikan guru penggerak dan menyandang status guru penggerak, maka terbuka peluang untuk menjadi satu ya adalah pengajar praktek. Nah, pengajar praktek ini adalah semacam fasilitatornya guru penggerak. Setelah itu bisa menambah lagi ke atas menjadi fasilitatornya pengajar praktek. Nah, ke atas lagi bisa menjadi pengawas sekolah. Ke atas lagi bisa menjadi kepala sekolah. Nah, meskipun tidak semua guru kepingin jadi kepala sekolah, tetapi alangkah baiknya semua Bapak Ibu guru itu memiliki motivasi untuk menjadi kepala sekolah. Karena apa? Jika pada diri kita, pada diri Bapak Ibu itu ada motivasi menjadi kepala sekolah, itu berarti sudah memiliki pandangan visi ke depan. Mungkin melihat kenyataan, ada harapan-harapan yang belum tercapai, sehingga punya mimpi anak-anak, oh saya ingin membentuk sekolah yang seperti ini, seperti itu. Nah, ini sebuah apresiasi yang bagus. Bukan jangan digambarkan yang sempit ya, oh ambisi ingin kepala sekolah, tidak. Tapi memang harus punya visi ke sana. Negara itu butuh pemimpin-pemimpin yang semacam ini mempunyai visi ke depan agar pendidikan itu semakin meningkat kualitasnya dan bisa menjangkau pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang paling dekat setelah menjadi guru penggerak, Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan atau menjadi sebuah istilahnya narasumber, menjadi fasilitator bagi guru-guru atau bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Jadi ini penting sekali, jangan sampai ada kecanggungan. Ikuti untuk jenjang karir minimal itu tadi narasumber, harus ada narasumber kesana kesini, akhirnya dapat yang namanya apa ya, akhirnya koneksi, nah kenalan sana sini, sehingga suatu saat misalnya Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama dengan guru daerah di sana, nah sudah punya itu ya tentang guru penggerak. Mohon Bapak Ibu semua punya motivasi ke arah sana. Pihak sekolah akan selalu mensupport. Salah satu bentuk supportnya ya seperti ini, yaitu memberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan diseminasi di tingkat sekolah. Dan harapan kami khususnya bagi Pak Randy jangan berhenti sampai di sini, teruskan perjalanannya sebagai guru penggerak agar membawa manfaat, membawa keberkahan tidak hanya di SMA Negeri 6 Surabaya, kalau bisa seluruh sekolah di Surabaya, merambah ke provinsi, merambah yang lainnya semakin meningkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas sambutannya. Selanjutnya para hadirin yang berbahagia, mari kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Muhammad Randy Widianto SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dinda atas kesempatan yang diberikan. Bu Irma juga terima kasih sudah berkenan hadir di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini ada tugas dinas di luar. Monggo Ibu kerso di sini dari awal sampai akhir, kami persilahkan untuk ikut berbagi ilmu. Namun jika ada satu dua hal yang harus diselesaikan di ruang guru mungkin kedinasan, monggo Bu, Bapak bisa meninggalkan tempat. Ya. Baik Bapak Ibu, saya dengan Bu Dinda mohon izin dan mengikuti karena dikarenakan kami ada tugas yang selanjutnya mewakili kepala sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Monggo Pak Eni, saya Siap, selalu. terima kasih. Bu Hesti minta bantuan minumnya boleh diberi ke teman-teman ya. Tadi Bapak berasa diberikan. Oke. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Bu Dinda mengawali dengan pantun, kok saya juga merasa terpanggil untuk juga berpantun seperti Bu Dinda. Minta bantuan cakepnya ya Bapak Ibu ya. Ada Mas Aldi, ada Bu Hesti. Pergi ke TP membeli sepatu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 6 Surabaya, Bapak Dr. Andeska Ahmad Junaidi MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Irva selaku Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Surabaya yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Senin tanggal 26 Agustus, Bapak Ibu bisa berkesempatan hadir di sini di ruang aula tercinta SMA Negeri 6 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 di sekolah tercinta kita. Salawat besar salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang taat menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya atas nama pribadi di sini selaku perwakilan SMA Negeri 6 Surabaya yang mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 11 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu berkenan hadir di sini. Terima kasih banyak untuk mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan di periode ini mendapatkan tugas untuk menyebarkan informasi. Jadi diseminasi itu menyebarkan informasi di dalam forum akademik. Bedanya dengan gosip, ngerumpi, gibah, nah itu sebenarnya juga menyebarkan informasi Bapak Ibu, tapi forumnya berbeda. Kalau ngerumpi forumnya bukan forum akademik, dan apa yang dibicarakan itu dalam tanda kutip belum tentu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi di forum diseminasi itu menyebarkan informasi dalam ruang lingkup akademik begitu. Jadi mudah-mudahan yang kami sampaikan nanti bisa memberi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan di awal juga adalah tidak perlu tegang Bapak Ibu ya, panjenengan. Justru yang tegang itu saya harusnya Bapak Ibu. Panjenengan santai saja di sini, mudah-mudahan bisa diikuti dengan nyaman juga kegiatan hari ini. Nantinya saya minta Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan aktif di kegiatan ini supaya apa? Supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar begitu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa
ice breaking kita hari ini. Kebetulan saya adalah guru matematika Bapak Ibu. Jadi ice breaking kita akan berbau unsur matematika, gitu Bapak Ibu. Kita akan berbau unsur matematika yang guru PJOK tenang, bukan menghitung hasil penjumlahan hasil perkalian tidak, tapi di sini kita akan lebih ke melakukan gerakan yang berbau matematika, begitu Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Jika dirasa perlu ada gladi, kita gladi. Tapi jika dirasa siapa, kita sudah langsung lihat, langsung bisa, alhamdulillah. Tapi kalau dirasa perlu gladi, oke, kita simak sekali, setelah itu langsung, gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Operasi bilangan Bapak ya, ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, 4 operasi bilangan, kemudian sama dengan cukup familiar, integral, ada integral Bapak ya, sama terakhir grafik sin dan cos. Siap Bapak Ibu ya? Oke, Pak Tamu mau bantuan di scroll ke depan Pak. Kita SPG-nya beneran. Dia di scroll ke depan Pak. Kita mulai dari awal. Oke, yuk. Oke, siap. Siap Bapak Ibu ya? Oke, dalam hitungan 3, play Pak. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita bisa masuk sambil dinikmati, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita masuk ke sharing apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak sejak awal bulan Juli Bapak Ibu, berarti sudah jalan 2 bulanan begitu. Dan yang saya pelajari saat ini adalah modul 1. Ada 4 bagian yang dipelajari di modul 1. Yang pertama ada tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 2-nya ada nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Jadi tugas kita hari ini tuh sebenarnya terfokus pada pengibasan atau diseminasi di modul 1.4. Karena pada konteks pembahasan modul 1.4 itu secara nggak langsung sudah memuat modul 1.1, 1.2 dan 1.3 begitu Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Ini bagian singkatnya dulu Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu juga punya gambaran. Oh ternyata ini modul 1.1. Oh ini 1.2, 1.3. Mungkin nanti di sesi yang agak panjang kita di 1.4-nya begitu Bapak Ibu. Di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia begitu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah paham
memang begitu, siapa beliau, kemudian bagaimana sistem pendidikan beliau dulu waktu kuliah, itu kita diajarkan Bapak Ibu tentang ini, tentang konsep-konsep pendidikan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun kadang Bapak Ibu, termasuk saya sendiri ketika sudah lulus dari S1 di perkuliahan, ketika mengajar awal-awal itu kadang masih sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun kadang seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, muncul rasa semacam kayak halah yang penting ajar. Biasanya seperti itu. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Yang penting ajar, sehingga yang terjadi di lapangan adalah kita seringkali menggunakan metode yang itu saja. Kalau di matematika itu saya dulu seringkali menggunakan metode ceramah sudah Bapak Ibu. Wis sembuh, siswanya paham apa enggak, yang penting tak jelaskan, oh ini loh Pythagoras, oh ini loh dimensi 3, oh ini loh matriks. Sudah aja lempeng gitu aja. Interaksi dua arah antara guru dan siswa itu kurang dengan pendekatannya seperti itu. Kemudian untuk hasil belajarnya gimana? Otomatis hasil belajar yang didapat oleh siswa itu menjadi kurang bermakna Bapak Ibu. Siswa tidak mendapatkan secara utuh konsep yang saya jelaskan di depan karena kurang terbentuknya interaksi dua arah antara guru dan siswa. Jadi hanya lempeng guru nulis terus ngoceh sendiri, ceramah sendiri di depan seperti itu tanpa melihat kebutuhan siswanya seperti apa, kemudian karakter siswanya seperti apa, terus batasan-batasan yang nanti bisa diberikan sebagai pendekatan kepada siswa itu seperti apa, itu tidak diperhatikan dulu seperti itu. Nah, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, wawasan saya dibuka kembali, artinya sempat tertutup bahwa dulu pernah diajarkan filosofi pendidikan guru penggerak seperti ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti ini, tapi lupa gitu, tidak mengingat kembali, sehingga di sini diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, kalimat pertamanya adalah itu Bapak Ibu, menuntun segala kodrat. Jadi tugas kita yang utama itu adalah menuntun. Guru itu sifatnya menuntun, begitu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi secara umum itu tujuan pendidikan ini itu untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di matematika, bahasa Indonesia atau mata-mata lain, tidak, tapi semua mata pelajaran orientasi tujuan pendidikannya adalah seperti itu. Jadi kita diminta menuntun kodrat anak. Di guru penggerak itu ada dua kodrat Bapak Ibu, ada kodrat alam, ada kodrat zaman, gitu ya. Kodrat alam terkait apa? Terkait kondisinya siswa. Oh, dia kemampuannya seperti ini, dia kurang di matematika tapi pinter di bahasa Inggris. Oh, matematikanya pinter tapi kimianya kurang. Oh, kimianya pinter tapi bahasa Indonesianya kurang, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kodrat zaman seperti apa? Zamannya saya sekolah dulu dengan zamannya anak-anak sekolah sekarang itu sudah sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Tesani juga mungkin sempat kita melihat kondisi anak-anak sekarang yang dalam tanda kutip jika dibandingkan dengan 5-10 tahun kebelakang itu kok agak lebih susah ya sepertinya anak sekarang untuk kita kondisikan. Bahkan kalau kita refleksi, saya refleksi ke belakang, saya di SMA tahun 2007 sampai 2009 Bapak, 2006 sampai 2009 itu saya merasa ke guru itu dengan anak-anak sekarang ke saya itu berbeda Bapak Ibu. Saya dulu kalau jalan dua guru itu tidak berani, jalan tegak ini tidak berani Bapak Ibu, mesti merunduk gitu, terus malu-malu. Sampai sekarang enggak Bapak Ibu, anak-anak pakai jaket, baju dikeluarkan, jalan di ruang guru. Nah ini menjadi PR untuk kita semua Bapak Ibu. Kodrat zamannya anak sekarang dengan zamannya Bapak Ibu waktu SMA dulu itu berbeda, dan tentu kita perlu mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan zamannya anak-anak kita di saat ini dengan pendekatan yang diberikan oleh pemerintah melalui kurikulum merdekanya.
Kita diminta untuk bisa memunculkan karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan yang sering kita kenal dengan yang namanya apa Bapak Ibu? Salah satu core di kurikulum Merdeka apa? Apa? Disiplin. Itu masih satu. Wadah besarnya apa Bapak Ibu? Betul. Bu Stefani bisa lebih keras Bu? Profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuntun, ingin kita munculkan supaya sesuai dengan tujuan ini di situ. Nah, ya kan, kebaikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu dengan kita memunculkan profil pelajar Pancasila pada siswa kita, gitu Bapak Ibu. Kemudian di bawah Bapak Ibu kita cermati pembelajaran saat ini di kurikulum Merdeka itu orientasinya adalah berpusat pada peserta didik atau murid atau siswa, begitu Bapak Ibu. Jadi orientasi kita adalah gimana kita bisa memberikan pendampingan, kita bisa memfasilitasi anak-anak kita supaya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kodrat alam dan zamannya, yang berbeda dengan kodrat alam dan zaman kita. Jadi kita menuntut itu, kita optimalkan supaya bahagia melalui apa? Trilogi pendidikan. Nah ini barang lama Bapak Ibu, tapi kita sering melupakan di pendidikan era modern saat ini. Ada 3 Bapak Ibu ya, triloginya Ki Hajar Dewantara. Itu ada Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Manungkarso, dan Tutwuri Handayani. Bapak Ibu ada yang bisa menjabarkan secara singkat kan? 3 trilogi itu tadi. Mas Adi, boleh coba Mas. Baik, sepemahaman saya ya Pak. Ya, Ing Arso Suntulodo berarti di depan memberikan contoh yang baik. di depan memberikan contoh, betul. Kemudian Ing Madya Manungkarso di tengah bisa mengayomi bersama siswa. Oke, terus Kemudian yang terakhir ada Tutwuri Handayani, yakni memberikan semangat atau dukungan kepada siswa. oke, baik, terima kasih. Boleh beri aplaus untuk Pak Adi, Pak Adi ya. Oke, tidak salah, begitu ya, tidak salah, karena masing-masing punya persepsi atau pemahaman yang berbeda, begitu ya. Mungkin bisa kita jabarkan menggunakan pendekatan bahasa Jawa, karena itu adalah bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Ing Arso Suntulodo, ngarso itu apa Bapak Ibu? Depan, di depan. Suntulodo, tulodo itu adalah teladan, contoh. Berarti sebagai seorang guru, kita harus bisa berada di posisi depan dari siswa kita. Dan ketika kita sudah berada di posisi depan dari murid kita, maka kita harus bisa memberi teladan, memberi contoh kepada anak-anak kita. Sederhana Bapak Ibu, misal kita meminta anak-anak tidak boleh rambutnya panjang, maka secara langsung kitanya sendiri rambutnya harus rapi. Begitu Bapak Ibu yang dimaksud dengan pemahaman itu. Kita dulu yang memberikan contoh ke anak-anak, karena kita berada di depan. Ing Arso Suntulodo, maka kita harus rapi dulu rambutnya, baru kita bisa mengajak anak-anak kita untuk meneladani. Nah, ayo rambutnya yang rapi, begitu. Kemudian Ing Madya Manungkarso. Madya itu apa Bapak Ibu? Tengah. Karso apa? Karso yang asli Jawa siapa? Yang asli Jawa? Oh, ada yang Magelang ya. Apa? Ing Madya Manungkarso. Di tengah itu mengayomi Bapak Ibu, mendampingi, memberi semangat, gitu ya. Oke, jadi anak-anak tentu perlu kita dampingi. Nggak hanya dikasih contoh saja, tapi sekali waktu kita berada di posisi tengah sejajar dengan anak-anak kita rangkul. Nah, ayo seperti ini. Dalam kita mengarahkan itu, kita mendampingi anak-anak untuk memberikan karso penguatan, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Wuri itu buri, belakang, gitu Bapak Ibu. Handayani itu apa? Handoyo, kekuatan, semangat, dorongan, gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah berada di depan
depan memberi teladan, di tengah kita mendampingi anak-anak kita untuk melangkah. Ketika anak-anak kita suatu saat berada di posisi depan, dia melangkah, maka seorang guru juga mampu berada di belakang siswa untuk memberikan dorongan, motivasi, kekuatan. Nah, sederhana Bapak Ibu trilogi ini, tapi luar biasa susahnya untuk kita bisa menerapkan di lapangan bersama anak-anak. Maka dari itu, dengan diingatkannya kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita jadi flashback dengan apa yang sudah kita dapat di jenjang S1 dulu Bapak Ibu, bahwa orientasi kita mendampingi anak-anak, kita memberikan teladan, kita mendampingi di tengah, juga memberikan dorongan untuk menuntun ke arah tumbuh kembang kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini mendampingi anak-anak itu di kelas juga bisa sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya Bapak Ibu, di modul yang kedua setelah kami di kelas begitu diingatkan, oh ini loh filosofi yang udah kita lupa selama kita ngajar, kita udah gak kepake filosofi itu lagi, sudah diingatkan, kemudian ditambah dengan yang namanya nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak, kita diajarkan tentang ini, apa sih nilai-nilai yang harus ada pada pada diri seorang guru. Di antaranya itu Bapak Ibu, yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi ada kadang yang berpikir, loh Pak, kita berarti terlalu mengagungkan anak kita, terlalu meletakkan siswa di atas kita Pak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita berfokus, ketika kita sudah di sekolah, fokus kita adalah mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Kita menuntun, kita fokuskan untuk bisa membawa anak-anak tumbuh kembang optimal sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan dengan, oh ketika jadi seorang guru, kalau di depan pendampingannya seperti ini. Oh guru mapel A, mapel B, mapel C, pendampingannya tentu berbeda. Tapi tetap orientasinya adalah kita berpihak pada murid. Yang kedua ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Itu juga nilai-nilai umum yang harus secara langsung ada pada diri seorang guru. Berikutnya ada peran guru penggerak Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di situ Bapak Ibu. Di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu di kelas seorang guru harus menjadi pemimpin, guru yang menentukan arah pembelajaran di kelas itu mau dibawa kemana. Kalau gurunya nggak punya arah, nanti siswanya jadinya ngalor ngidul. Makanya sebelum masuk kelas itu secara administrasi dibuat yang namanya RPP. Itu sebagai pedoman Bapak Ibu. Oh dengan RPP ini saya punya rencana kelas nanti mau tak ajar ini, siswanya mau tak bawa ke sini. Oh yang mau dikembangkan adalah aspek ini dan seterusnya. Jadi itu adalah arah atau acuan guru itu untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa. Kalau hanya guru yang menjadi pemimpin di situ, maka terkesan pembelajarannya itu berfokus pada guru, berpusat pada guru. Tapi tidak, kita berpihak pada murid. Maka guru selain menjadi pemimpin pembelajaran juga harus bisa menjadikan siswa menjadi seorang pemimpin juga. Entah itu di forum diskusi atau dalam forum lingkup satu kelas ada yang namanya ketua kelas dan seterusnya. Itu juga bagian dari menjadikan siswa seorang pemimpin. Di bagian yang ketiga mendorong kolaborasi. Nah, seorang guru juga harus mampu berkolaborasi Bapak Ibu. Tidak hanya berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat guru, tapi juga bisa dengan pihak-pihak yang terkait untuk mensupport kesuksesan pembelajaran siswa di sekolah. Misal dengan orang tua. Di sekolah kita ada sebuah program Bapak Ibu yang sudah baik begitu, ada namanya School Parenting Motivation. Itu dilaksanakan sebulan sekali kan ya Bapak Ibu. Itu sudah merupakan salah satu wujud kolaborasi antara sekolah dan pihak luar dengan orang tua. Di situ orang tua kita hadirkan untuk bisa memberikan semacam motivasi, nasihat, berbagi cerita dan pengalaman dengan anak-anak kita supaya wawasan anak-anak kita itu bisa lebih luas begitu. Yang berikutnya adalah menjadi coach atau semacam kayak pelatih, pendamping bagi guru lain. Jadi di guru penggerak kami itu diharapkan mampu untuk mengajak rekan sejawatnya, sesama guru untuk menyamakan persepsi dan orientasi ketika pembelajaran arahnya ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi.
Misal gini Bapak Ibu, di mata saya di matematika itu kan ada yang namanya FGMP di level sekolah. Jadi sebelumnya itu dulu di matematika itu tidak ada grup WA Bapak Ibu ya, karena menurut saya guru matematika di periode sebelum saya itu usianya senior banget Bapak Ibu. Dan untuk ada inisiatif membentuk forum grup WA untuk komunikasi dan seterusnya itu belum. Jadi alhamdulillah guru-guru yang sekarang itu berkenan untuk dibuat semacam wadah grup WA untuk kami berbagi informasi ketika ada FGMP di level kota Surabaya atau di level provinsi, informasi bisa tersampaikan semuanya di grup atau komunitas praktisi FGMP matematika itu tadi. Semisal ada pelatihan-pelatihan di luar matematika pun juga bisa kita informasikan di situ. Misal ada workshop pelatihan untuk Canva, untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain, itu juga bisa digunakan sebagai wadah menggerakkan komunitas praktisi pendidikan. Gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah visi guru penggerak tadi filosofinya sudah, orientasinya berpihak pada murid, guru menuntut kodrat siswa sesuai alam dan zamannya. Kemudian ada nilai-nilai dan peran guru penggerak di situ. Setelah kita paham tentang filosofi, nilai dan peran guru penggerak, kita diminta untuk mendukung visi sekolah Bapak Ibu. Jadi SMA 6 punya visi. Nah, seorang guru itu juga harus punya visi pribadi, visi untuk dirinya, yang orientasinya dia harus relevan dan sejalan dengan visi sekolah. Karena apa? Guru itu bagian tidak terlepaskan dari sebuah wadah besar yang namanya sekolah. Nah, kalau guru visinya sudah sejalan dengan visi sekolah, maka harapannya visi besar sebuah lembaga sekolah itu tadi bisa dengan lebih cepat tercapai. Kalau kemarin Bapak Ibu waktu membahas materi ini itu saya menggunakan visi yang sederhana, yaitu menjadi seorang guru yang mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sederhana, tapi setelah saya pelajari kok susah ternyata pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Betul. Jadi itu di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sejalan dengan visi sekolah begitu, tapi tetap kita harus juga punya peran di situ dalam mensukseskan visi sekolah. Masing-masing dari kita tentu pengen bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Namun perlu waktu khusus tidak di sini, nanti kita membahas itu. Mungkin ada forum lain dengan waktu yang lebih leluasa guna membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bapak Ibu kemarin waktu membahas mempertajam pembahasan visi guru penggerak itu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif baca. Sudah pernah dapat itu nggak sih Bapak Ibu waktu kita S1 dulu? Belum. Mungkin yang pernah dapat itu analisis SWOT mungkin ya. Nah, bedanya pendekatan inquiry apresiatif dengan analisis SWOT itu apa? Kalau analisis SWOT itu 4 aspek yang dilihat dari sudut atas, bawah, kanan, kiri. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau inquiry apresiatif itu lebih ke satu sudut pandang. Jadi sebuah pendekatan untuk merencanakan sebuah perubahan di lingkup sekolah, lingkup lembaga atau lingkup-lingkup tertentu dengan berorientasi pengembangan atau kekuatan nilai yang positif. Jadi dilihat di SMA 6 nilai positifnya itu apa? Misal nilai positif di SMA 6 adalah ada di tengah kota, maka aksesnya mudah sehingga untuk kebutuhan pendidikan itu bisa dioptimalkan sarana dan prasarananya. Berbeda dengan sekolah yang letaknya jauh di pedalaman. Itu adalah kelebihannya SMA 6. Kelebihan berikutnya, di sini ternyata di SMA 6 itu Pak Chandra mungkin bisa dibahas dulu aja apa masuk ke bagian yang mungkin akan agak panjang kita bahas di belakang Bapak Ibu, yaitu di modul 1/4-nya tentang budaya positif. Secara umum budaya positif yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya perubahan paradigma belajar, yaitu kayak tadi kita arahkan Bapak Ibu yang mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk kembali mengingat konsep filosofi pendidikan menurut Yahya Dewantara. Kemudian ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi,
Ini jujur kalau boleh saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, proses saya mendapatkan materi ini kemarin itu ada semacam kayak yaitu mind blowing itu tadi, pertentangan. Apa benar seperti itu? Masa sih kayak gitu? Nah itu yang saya rasakan. Nanti mungkin dari diskusi ini Bapak Ibu yang pengalamannya jauh lebih di atas saya, monggo kita bisa share Bapak Ibu. Oh Pak, menurut saya itu yang benar seperti ini. Oh sudut pandang saya seperti ini, monggo Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing bersama begitu Bapak Ibu. Kita coba melihat yang pertama di sini. Sebelum ke bagian paradigma pendidikan, itu guru penggerak diminta untuk bisa mengkoneksikan apa yang didapat di modul 1, 1.1, 1.2 sampai dengan 1.4. Keterkaitannya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita pahami dari skema yang ada di depan, itu membentuk sebuah sirkulasi berputar. Berarti berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Mungkin bisa dipahami. Oh, untuk dapat 1.3 butuh 1.2, betul. Untuk 1.2 butuh 1.1. Untuk 1.1 butuh 1.4. Untuk 1.4 butuh 1.3 dan seterusnya seperti itu. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Oh, dari 1.1 langsung ke 1.3, tidak bisa. Jadi antara materi mulai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, sampai dengan budaya positif itu saling berkaitan. Secara sederhana mungkin bahasa saya seperti ini Bapak Ibu. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru itu memiliki 5 nilai guru penggerak dan juga perannya. Itu apa itu? Reflektif, inovatif dan seterusnya. Selain itu, guru juga harus punya yang namanya peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Itu peran guru penggerak tadi, modul 1.2. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak modul 1.3 adalah terbentuknya budaya positif 1.4 agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi secara redaksional kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan 1.4. Berikutnya, nah kita masuk ke bagian yang pertama Bapak Ibu ya, perubahan paradigma belajar. Oke, Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ingat waktu Bapak Ibu SD dulu, saya waktu SD dulu Bapak Ibu jarang sekali ada yang namanya pembelajaran berkolaborasi atau pembelajaran kolaboratif. Itu sangat jarang Bapak Ibu. Lebih ke ceramah. Memang ada plus minusnya Bapak Ibu. Ada plus minusnya sebuah pendekatan atau strategi pembelajaran yang dilakukan di kelas itu. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan, zaman Bapak Ibu SD dulu dengan sistem kurikulum yang ada sekarang itu ada pergeseran begitu Bapak Ibu. Orientasinya berbeda. Kalau dulu benar-benar orientasinya adalah nilai. Guru berkuasa sepenuhnya di kelas. Guru yang mengatur segala sesuatunya. Terus pendekatan yang dilakukan ke murid itu luar biasa Bapak Ibu. Saya dulu masih mengikuti sistem pendidikan zaman Belanda Bapak Ibu ya. Di SD saya bahkan sampai di SMP. Saya dulu pernah di SMP. SD itu kan kalau mau pulang itu kan ada istilahnya anteng-antengan Bapak Ibu ya. Siapa yang paling diam, paling rapi itu yang pulang duluan. Memang bagus, termotivasi untuk disiplin, anteng gitu kan, diem, tertib, rapi. Tapi itu jangka pendek Bapak Ibu dampaknya, tidak berdampak panjang bagi siswa karena itu bukan kesadaran dirinya. Dia rapi karena pengen pulang kan begitu, bukan karena oh saya siswa, saya harus tertib, saya harus rapi. Tidak seperti itu. Orientasinya apa? Pengen cepat pulang dan pengen nggak dihukum. Karena apa? Kalau nggak rapi kakinya keluar dari kursi meja itu biasanya disambit, dipukul sama penggaris papat tulisnya panjang. Dulu saya mengalami itu Bapak Ibu. Kalau kukunya pendek langsung dipukul sama penggaris panjang. Kayak gitu. Bahkan di SMP saya pernah dapat guru Bapak Ibu IPS. Itu beliaunya masuk begitu terus ngasih instruksi tulis halaman 63
dicatat di kertas Bapak Ibu. Terus ditinggal keluar, bionya masuk, langsung dicek. Sudah selesai apa belum? Saya termasuk siswa yang tidak begitu rajin di SMP dan belum selesai. Akhirnya apa? Buku paket ekonomi itu langsung dipukulkan Bu ke saya waktu itu. Jadi itu membekas sisanya Bapak Ibu. Dan bapaknya gimana? Kesan yang saya ingat itu lebih ke arah beliaunya kejam, tegasnya berlebihan, memberikan hukuman juga berlebihan, bukan berkesan bahwa oh saya harus disiplin, saya harus tidak. Itu yang saya rasakan, tidak pendidik bahasanya, mungkin seperti itu Pak Ibu. Jadi paradigma ini yang harus kita rubah. Dengan apa? Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya dengan kita memperhatikan kebutuhan anak-anak kita, karakter anak-anak kita, pendampingan yang kita lakukan di kelas itu bisa menjadi lebih bermakna. Dan yang membekas di anak-anak nanti itu kuat. Oh saya dulu diajak, dibimbing oleh Bapak Ibu guru di SMA 6 sehingga sekarang saya punya karakter kepribadian yang baik. Itu jangka panjangnya Bapak Ibu. Begitu. Gimana, gampang atau berat? Sangat berat Bapak Ibu. Jujur sangat berat untuk kita bisa membawa anak-anak kita ke arah sini. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua tergerak begitu ke arah sini, ke arah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, insya Allah anak-anak kita secara bertahap juga nanti bisa mengikuti sesuai yang kita arahkan begitu Bapak Ibu. Berikutnya di poin yang kedua ada namanya disiplin positif. Budaya positif tadi kita berangkat dari paradigma pembelajaran, kemudian di poin keduanya disiplin positif. Sekarang saya coba tanya Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Boleh? Boleh? Pak Eko, silakan Pak Eko. Menurut Pak Eko, disiplin itu apa Pak? Menurut jenengan Pak? Menurut saya Pak, disiplin itu adalah tertib. Disiplin itu tertib. Oke. Yang lain? Berarti disiplin sangat singkat, tertib. Oke. Yang lain Bapak Ibu, boleh? Terima kasih Pak Eko. Mbak Stefani boleh buka tiga. Silakan buka tiga. Kalau menurut saya disiplin itu perilaku seseorang atau kemampuan untuk menaati peraturan yang sedang berlaku saat itu. Oke, mentaati peraturan yang sedang berlaku saat itu. Mentaati peraturan penting. Oke. Berikutnya satu lagi terakhir, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan tentang apa itu disiplin? Boleh? Ibu Bu Fania, silakan Bu Fania. Menurut Ibu disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu menaati peraturan yang berlaku ya Pak. Disiplin itu mentaati peraturan yang berlaku. Oke. Ada lagi Bu? Oke. Baik, terima kasih. Nah, di gambar Bapak Ibu kita ada ilustrasi begitu Bapak Ibu. Ada ilustrasi 3 gambar Bapak Ibu. Yang disiplin itu yang mana Bapak Ibu? Dari 3 gambar ini, gambarnya sebelah kiri, yang tengah ataukah yang kanan yang disiplin Bapak Ibu? Oke, yang disiplin yang mana? Gitu ya. Oke, jadi di forum ini Bapak Ibu, di forum guru penggerak itu tidak ada jawaban dengan salah. Jadi kalau di matematika 1 ditambah 3 hasilnya 4. Tapi di pendidikan guru penggerak bisa ada sudut pandang yang berbeda. Oh, yang menurut saya itu yang ini Pak, karena ini lebih sesuai. Di situ ada 3 gambar, 3 ilustrasi gambar begitu Bapak Ibu. Yang sebenarnya ketiganya itu mendidik tentang disiplin. Sebenarnya, gitu ya. Ketiganya itu mendidik tentang disiplin. Cuman kenapa kok saya dalam tanda kutip mengarahkan kayaknya agak berbeda deh pendekatan yang dilakukan yang sebelah kiri, yang tengah dengan yang kanan. Begitu Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kiri anaknya disiplin, tegas, keras. Kalau tidak dihukum dia nggak jalan. Ayo mereka
kayaknya kasih nama itu dimarahi seperti itu, anaknya baru mau belajar. Yang berikutnya diberikan kasih sayang yang luar biasa Bapak Ibu, diberikan perhatian dan seterusnya, pendekatan guru ke siswa atau orang tua ke anak, begitu pendekatannya luar biasa. Anaknya, oh enak sih nanti kalau aku belajar uang selaku ditambah, nanti diberikan mainan, nanti diajak ke sini. Anaknya nurut gitu Bapak Ibu. Atau yang ketiga, dia punya inisiatif sendiri. Oh iya, aku adalah seorang siswa, besok hari Senin waktunya upacara, berarti aku harus pakai dasi lengkap, sepatu hitam dan bawa topi karena mau ada upacara. Dia tidak perlu dikasih, nah kalau kamu bawa topi untuk upacara besok, kamu udah dihukum sama guru, nanti tak kasih hadiah. Tidak perlu seperti itu. Atau dia, aku takut dimarahi sama Pak Aldi jahat kalau upacara sering sweeping siswanya nggak pakai topi nanti dihukum. Terus daripada dimarahi Pak Aldi, saya tak bawa topi. Kelihatannya dari luar sama-sama disiplin, sama-sama tertib, taat peraturan kan begitu. Tapi feel di dalam siswanya berbeda. Nah, yang menarik adalah gimana kita bisa memunculkan yang ini Bapak Ibu. Itu yang susah. Oke, jadi itu yang susah Bapak Ibu. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas digunakan dan seterusnya. Tentang kita sebut dia sebagai peraturan. Kita tahunya mentaati peraturan. Nanti di belakang muncul sebuah diksi baru, keyakinan kelas. Nanti di belakang Bapak Ibu. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa terwakilkan oleh Bapak Ibu. Bagaimana sih cara membuat murid kita menjadi disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan siswa di sekolah itu? Apa kepala sekolah, atau guru, atau justru mereka sendiri yang bisa memunculkan kedisiplinan dalam dirinya? Kemudian, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Terus apakah pemberian hukuman yang positif? Ada ya hukuman positif ya, misal disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah benar seperti itu? Terus apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi saya dimain-blowingkan dengan ini kemarin Bapak Ibu. Selama saya menjadi guru sejak lulus di S1, dihadapkan dengan pertanyaan ini, dengan proses berjalannya pendidikan guru penggerak, itu saya jadi mikir, iya benar nggak sih? Benar nggak sih gitu ya? Jadi saya minta waktunya Bapak Ibu mungkin 1-2 menit, coba menuliskan jawaban-jawaban dari itu singkat saja di kertas yang saya berikan Bapak Ibu. Nanti mungkin secara acak saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu tulis di sini. Begitu Bapak Ibu? Boleh. Mungkin bisa dibantu Bu untuk membagikan ke Bapak Ibu guru. Boleh sambil menunggu kertasnya Bapak Ibu, panjenengan bisa memperkirakan kira-kira jawaban yang sesuai dengan hati nuraninya Bapak Ibu. Bukan mengarah ke guru penggerak yang saya sampaikan barusan Bapak Ibu. Real sesuai dengan persepsi atau sudut pandang Bapak Ibu sekarang. Oh, menurut saya disiplin itu adalah ini. Oh, yang bisa mendisiplinkan adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah ini. Tulis saja Bapak Ibu. Nanti ada waktu 1-2 menit. Setelah itu mohon berkenan Bapak Ibu ya 1-2 orang untuk kita diskusi bersama. Oke. Coba saya minta Bu Stefani. Coba menurut Bu Stefani Bu, bagaimana menyikapi 4 pertanyaan itu tadi sesuai sudut pandangnya Bu Stefani loh ya. Gimana Bu? Coba Bu. Ya saya izin menjawab.
Untuk nomor 1, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kepala sekolah, guru, orang tua, ataukah murid itu sendiri? Kalau menurut pandangan saya, cara membuat murid disiplin itu kalau di kelas mulai dari guru itu bisa dengan memberikan contoh. Tadi seperti yang filosofinya Ki Hajar Dewantara itu kan ada Ingarso Suntolodo, Imadio Mamungkarso, Tutudi Hadirin. Nah, jadi kita untuk membuat murid disiplin, kita harus mencontohkan terlebih dahulu disiplin itu seperti apa. Lalu kita juga bisa dengan menanamkan kedisiplinan itu dari pembelajaran. Nah, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, sebenarnya ini kepala sekolah, guru, orang tua, atau murid itu sendiri bisa berkolaborasi. Jadi dari kepala sekolah itu bisa memfasilitasi dengan memberikan entah pelatihan atau apa itu, lalu guru itu nanti yang menyampaikannya ke siswa dan dengan bermitra juga dengan orang tua untuk bekerja sama untuk membentuk disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Itu menurut saya untuk jawaban nomor 1. Oke, baik, terima kasih Bu Stefani. Sekarang saya minta bantuannya Pak Anas, Pak. Yang nomor 2, sekaligus yang nomor 3 juga boleh. Atau sama nomor 4 juga boleh, Pak Anas. Mungkin nomor 2 aja ya. Nomor 2 boleh. Apa hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya bukan hukuman ya Pak, lebih tepatnya, tapi siswa itu harus disadarkan konsekuensi apa yang dia dapatkan ketika dia tidak terbiasa tidak disiplin sejak ini, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apakah Pak Anas pernah menghukum siswa selama ngajar di kelas? Tidak pernah, tapi saya Yakin, Pak? memberi nasihat mungkin ya Pak. Oh, memberi nasihat. Berarti pendekatan yang dilakukan Pak Anas lebih ke memberi nasihat. Tidak pernah menghukum siswa, Pak? Tidak. Saya pernah, Pak. Oke, terima kasih Pak Anas. Sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Mungkin langsung ke nomor 4. Ini lawannya yang hukuman tadi. Coba Ibu Rima boleh dibantu. Menurut Bu Rima, apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi siswa? Ibu mungkin pernah ngasih reward apa ke anak ketika ngajar di kelas, begitu Bu? Untuk saya, penghargaan dapat meningkatkan minat atau antusiasme belajar anak, mengurangi rasa cemas dan juga memberikan rasa percaya diri. Apakah Ibu pernah ngasih reward ke anak di kelas Bu? Pernah waktu dulu. Itu di momen apa Bu, memberikan penghargaan ke anak-anak? Oh iya, waktu anak bisa menjawab soal. Oh, ketika Ibu memberikan soal, kemudian siswanya bisa, terus Ibu beri hadiah, begitu. Oke, terima kasih Bu Rima. Baik Bapak Ibu, sudah ada gambaran begitu dari sudut pandang Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak jauh beda Bapak Ibu. Dulu saya juga kurang lebih melakukan yang apa tadi kita bahas dari depan. Saya pernah menghukum siswa tegas keras, itu saya pernah Bapak Ibu dulu. Bahkan sangat kencang. Ketika siswa tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan, saya marahnya agak kencang Bu. Kamu ini kerjakan aja tidak bisa dan seterusnya. Itu pernah saya lakukan dulu Bapak Ibu. Kemudian memberikan hadiah untuk tujuan anak-anak atau motivasi belajar, itu juga ya saya rasa mungkin Bapak Ibu juga melakukan itu, termasuk saya begitu Bapak Ibu. Jadi saya tuh dimingi-mingi Bapak Ibu di anak-anak. Kalau ulangan matematika yang nilainya terbaik itu saya beri hadiah Bapak Ibu. Yang nilainya terbaik saya beri hadiah. Harapannya dengan hadiah yang saya sampaikan, saya spill di awal, itu anak-anak oh iya saya nanti dapat ini dari Pak Revi. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Dan saya menganggap itu berhasil gitu. Anak-anak jadi ulangannya belajarnya serius, ya dapat nilai tinggi dan seterusnya. Terus yang aktif maju di kelas ketika saya memberikan soal 5 nomor, siapa yang mau maju nanti saya kasih bintang ini, terus nanti ini saya tukar dengan benda tertentu begitu. Itu saya anggap dia bisa memotivasi anak-anak Bapak Ibu. Namun dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Jadi
menghukum siswa, apakah itu bisa menjadikan anak disiplin? Itu tidak sepenuhnya benar. Walaupun di permukaan kelihatannya benar. Oh, anak kalau sudah ditakut-takuti dengan hukuman ini, dia bakal manut. Kelihatannya benar, kelihatannya. Oh, anak kalau sudah diiming-imingi, bakal dikasih reward tertentu, dia bakal termotivasi, bakal semangat belajar. Kelihatannya benar. Tapi kelihatan benar hanya di permukaan, Bapak Ibu. Motivasi dirinya ada yang mungkin kita kenal dengan yang namanya teori motivasi intrinsik, Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, intrinsik begitu. Jadi motivasi dari dalam diri siswa. Dengan reward, dengan hukuman itu sifatnya hanya motivasi sesaat, Bapak Ibu. Sifatnya hanya motivasi sesaat, dan anak-anak tidak membekas bahwa yang dilakukan Bapak Ibu itu untuk membentuk kedisiplinan mereka, itu tidak membekas Bapak Ibu. Jadi hanya sifatnya ya sudah, ketika ada Pak Andi ya sudah saya disiplin. Kalau besok Pak Andi tidak masuk waktu upacara, ketemu sama Pak Randy karena Pak Randy-nya santai, ya sudah, anaknya tidak bawa topi lagi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak dengan pemberian hadiah atau reward? Anak menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Nanti kalau saya memberikan hadiah, sedangkan Pak Anas tidak memberikan hadiah, Allah Pak Anas gak enak. Munculnya seperti itu. Wes mau nanti matematika wajib sama Pak Randy, aku tak semangat belajar. Matematika peminatan sama Pak Anas atau matematika lanjutnya, dia tak semangat belajar Bapak Ibu. Karena orientasinya itu, dia gak kebentuk motivasi di dalam dirinya, hanya di permukaannya saja. Itu Bapak Ibu yang menyebabkan ketergantungan. Terus apakah kita tidak boleh memberikan hadiah ke anak-anak? Main belum lagi gitu. Apakah guru tidak boleh? Boleh saja. Yang penting tidak selalu, tidak konsisten. Pokoknya setiap bulan dikasih hadiah, tidak seperti itu. Mungkin sekali waktu Bapak Ibu ada rezeki lebih, ya sudah beri aja hadiah sama anak-anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu anak-anak dapat nilai bagus baru dapat hadiah. Itu yang coba kita persepsinya samakan di situ Bapak Ibu. Jadi pemberian hadiah tidak harus menunggu momen tertentu atau dia harus mencapai apa dulu baru dapat hadiah, tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya menyambung terkait dengan disiplin yang sudah kita bahas tadi, ada secara umum 3 alasan motivasi pada perilaku manusia Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu motivasinya apa datang ke sekolah ini? Pasti punya toh masing-masing motivasi ya. Oh, karena motivasinya adalah sekarang jadwalnya ngajar, ya sudah datang begitu. Terus Bapak Ibu dulu sebelum menikah, begitu Bapak Ibu ya, saya juga sebelum menikah dulu, itu ketika pasangan Bapak Ibu atau calon Bapak Ibu bilang ke Bapak Ibu, kok Pak ya manggilnya ya, Mas, bilang seperti itu, Mas, ini angkot yang saya tunggu nggak datang-datang, saya kesulitan untuk pulang, boleh minta tolong diantarkan. Kira-kira mas-mas yang tadi berangkat apa enggak kalau mbak-mbaknya tadi minta bantuan untuk mengantarkan? Langsung berangkat, ada motivasi. Ya motivasinya disimpan sendiri saja. Nah, terus berikutnya, kalau ada seorang anak yang minta dijemput orang tuanya di rumah sedang tidak ada kesibukan, terus dapat telepon sama anaknya, ayah, ibu, mama, papa, tolong dijemput, ada kondisi yang seperti ini, berangkat, ada motivasinya Bapak Ibu. Nah, motivasi seseorang itu secara umum didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh siswa tadi, dia termotivasi belajar, takut gurunya jahat. Dia termotivasi bawa topi mau buat upacara hari Senin karena gurunya jahat. Dia tidak mau ketemu sama guru jahat, dia tidak mau dihukum. Dia termotivasi bawa topi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, dia termotivasi rajin, tidak datang terlambat supaya apa? Gurunya bilang siapa yang rajin di kelas, tidak terlambat masuk di kelas, nanti diberikan makanan atau diberikan dia sama gurunya. Motivasinya cuma itu. Kalau bukan guru itu, dia telat lagi. Atau yang ketiga, nah ini yang menarik Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita sekarang adalah memunculkan itu Bapak Ibu, memunculkan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa
bahwa mereka bisa menjadi orang yang diinginkan. Oh, berarti untuk menjadi siswa yang nilainya dapat nilai baik di mapelnya Pak Randy nanti di matematika, aku harus seperti ini. Jadi tidak perlu si Pak Randy tadi itu obrak-obrak siswa, menghukum siswa, ngasih iming-iming hadiah, tidak perlu lagi seperti itu. Nah, itu yang menjadi gaya kita. Jadi dari sini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah bisa sama persepsinya begitu Bapak Ibu, tergerak untuk mengarahkan anak-anak menjadi yang nomor 3. Kita berusaha untuk memunculkan nilai-nilai positif pada diri anak yang dia yakini itu benar untuk menjadi orang yang diinginkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini menyambung tentang disiplin positif, ada yang namanya keyakinan dan seterusnya. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau kita berbicara ini dalam konteks pendidikan, maka secara tidak langsung mengarah ke filosofi pendidikan yang dewantara, berpusat pada murid, menuntun kodrat anak untuk memunculkan karakter atau nilai-nilai positif yang saat ini kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Secara umum ada itu Bapak Ibu ya, ada 6. Mulai beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Loh Pak, jujur nggak ada berarti Pak. Apakah jujur bukan nilai yang positif Pak? Ada di mana jujur? Betul, berakhlak mulia. Orang kalau sudah punya iman dan takwa yang baik, insya Allah akhlak kesehariannya, perilakunya juga bakal baik. Kalau sudah iman dan takwanya baik, insya Allah dia bakal jujur, udah masuk di situ. Bapak bertanggung jawab ada di mana? Bertanggung jawab nggak ada Pak di profil pelajar Pancasila Pak. Ada di mana Bapak Ibu? Mandiri. Dia sudah bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Oh, saya sebagai siswa tugas saya adalah ini, maka saya bertanggung jawab terhadap tugas saya bisa menyelesaikannya. Jadi keenam ini sudah dirumuskan Bapak Ibu sama tim begitu yang kompeten di bidang itu, yang sudah mewadai seluruh nilai-nilai karakter positif dari seorang siswa. Jadi sekarang kita orientasinya adalah memunculkan itu Bapak Ibu. Kita semua di sini mudah-mudahan senantiasa berusaha ke arah sana, memunculkan karakter profil pelajar Pancasila pada anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu yang juga mind blowing bagi saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan? Kok bukan peraturan? Zaman saya sekolah dulu sejak TK, ya, TK, SD, SMP, SMA, S1, bahkan terakhir menjadi guru sebelum mengikuti guru penggerak. Bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesani, yang berlaku di sekolah kita apa? Peraturan. Membawa ini, dilarang memakai ini harus seperti ini, ininya segini dan seterusnya. Itu semua peraturan Bapak Ibu. Dan di pendidikan guru penggerak, coba kita kemas peraturan tadi itu menjadi yang namanya keyakinan. Loh Pak, apakah beda keyakinan dengan peraturan? Beda tipis. Bedanya nggak tebal, tapi tipis saja Bapak Ibu. Kalau peraturan itu lebih kelihatan, oh nggak boleh ini. Tapi keyakinan dia abstrak Bapak Ibu. Kemasannya seperti itu. Nanti ada contoh di belakang. Terus ini bisa Bapak Ibu lihat di depan ya. Peraturan itu sifatnya lebih rinci dan konkret, gitu ya. Kalau peraturan dia lebih abstrak. Peraturan itu berupa pernyataan yang umum. Kalau keyakinan dia bersifat universal dan seterusnya Bapak Ibu. Contoh sederhana, peraturan ketika mengendarai sepeda motor harus wajib memakai helm. Itu peraturan. Keyakinannya gimana Bapak Ibu? Saya ketika memakai sepeda motor, saya harus memakai helm. Supaya apa? Supaya ketika ada apa-apa yang terjadi di jalan, keselamatan saya bisa terjaga. Itu keyakinan. Jadi tugas kita ubah mindset itu, bahwa kita tidak merasa diatur Bapak Ibu. Kita tidak merasa diatur bahwa kalau tidak pakai helm kena tilang denda senilai 250.000.
helm. Tapi kita ubah mindsetnya menjadi sebuah keyakinan bahwa saya yakin, saya percaya bahwa kalau saya naik sepeda motor dan saya memakai helm, keselamatan saya lebih terjaga. Jadi tanpa melihat denda 250.000, kalau naik sepeda motor saya pasti pakai helm. Karena saya percaya, saya yakin. Demi siapa? Demi saya. Begitu. Nah, muncul yang namanya keyakinan kelas. Contoh peraturan, buanglah sampah di tempatnya. Itu peraturan Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya gimana? Kalau kelasnya bersih, saya nyaman belajar di kelas itu. Maka gimana? Maka saya harus berusaha menjaga kelas saya menjadi bersih. Itu yang coba kita tanamkan ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak harus merasa diatur dengan peraturan-peraturan itu tadi. Coba kita munculkan, kita kemas dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Ini saya ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu sama anak-anak di kelas 11.3. Kebetulan saya wali kelas 11.3. Keyakinan kelas yang saya bentuk yang pertama disiplin, toleransi, kejujuran, dan peduli lingkungan. Jadi disiplin ini erat kaitannya dengan dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai siswa. Oh, kalau siswa ya sudah pakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Atributnya ini, sepatu warna hitam. Kalau upacara ya sudah kita pakai topi. Demi siapa? Demi kita. Karena kapasitas kita sebagai siswa ya sudah kita disiplin dengan nilai-nilai yang berlaku seorang siswa. Menjaga lingkungan ya harus. Oh, kamu harus nyapu, kamu harus ini. Dan kita ubah itu bahwa kita berkeyakinan kalau kelas yang bersih, kita bakal nyaman berada di kelas itu, mengikuti pembelajaran tentunya. Kelas kita jadi nyaman. Itu yang coba kita ubah begitu Bapak Ibu. Terus nyambung dengan disiplin tadi Bapak Ibu. Ada kalimat fasilitator yang saya ingat salah satunya tentang disiplin. Disiplin itu menjadikan kita bebas. Itu kalimatnya beliau seperti itu. Disiplin menjadikan kita bebas. Sepakat nggak dengan kalimat itu Bapak Ibu? Saya pertama tidak sepakat Bapak Ibu. Ya kok iso? Karena kan kalau kita disiplin, kita diatur, kita dibatasi, kita nggak bebas. Ternyata ada sudut pandang lain Bapak Ibu. Disiplin menjadikan kita bebas. Jadi kita tidak bebas, gitu ya. Apa di situ? Contoh, kalau kita disiplin belajar, kita terbebas dari yang namanya kebodohan. Kita terbebas dari yang namanya nilai jelek. Kita terbebas dari yang namanya remedi. Benar nggak Bapak Ibu? Betul toh? Kalau kita sudah kita disiplin menyempatkan 30 menit untuk belajar setiap harinya, maka secara langsung kita bakal terbebas dari yang namanya remedi. Berbeda dengan siswa yang nggak belajar, kelihatannya dia tidak disiplin, tapi justru dia bakal tertekan dengan yang namanya remedi, tugas berikutnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapannya dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa coba secara bertahap mengajak anak-anak membentuk yang namanya keyakinan kelas ini tadi. Supaya apa? Mengemas yang namanya peraturan sifatnya mengekang menjadi sebuah keyakinan yang mereka percaya untuk kebaikan mereka. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya ada poin tentang kebutuhan dasar manusia. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang yang rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tadi terpenuhi, maka mudah untuk kita mengarahkan yang namanya manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, mudah bagi kita untuk mengarahkan yang namanya manusia. Gitu Bapak Ibu. Kita manusia, kalau kebutuhan kita itu terpenuhi, kita sangat mudah untuk diarahkan Bapak Ibu. Contoh ada kesenangan. Misal di sini Bapak Ibu ada yang senang sama si lawan seven. Itu menjadi kesenangan bagi Bapak Ibu ketika bisa lihat konsernya si lawan seven. Kemudian saya ngomong, saya sebagai mungkin ketua kelas di sini, ruangan ini tolong dirapikan. Kalau ruangan ini nggak rapi, kita nggak jadi nonton si lawan seven. Maka dengan sangat cepat Bapak Ibu akan merapikan ruangan ini, ditata dan seterusnya, bersih dan seterusnya. Pak sudah bersih ruangannya, kita siap nonton si lawan seven. Tergerak mudah Bapak Ibu, gitu kan ya. Kemudian kebutuhan masing-masing manusia itu berbeda.
ini bisa jadi menjadi teori motivasi bagi penggemar Silal Seven. Tapi bagi yang tidak gemar, halah ngapain? Ya sudah, aku loh nggak mau lihat Silal Seven. Maka kesenanganku bukan di situ, maka aku jadi tidak termotivasi. Nah, itulah pentingnya bagi seorang guru memahami kebutuhan dari anak-anak kita. Anak-anak kita tidak semuanya suka Silal Seven, Bapak Ibu. Tidak semua memiliki karakter A. Ada yang karakternya B, ada yang karakternya C, ada yang dia belajarnya dengan gaya visual, kinestetik, dan seterusnya. Karakter-karakter ini yang jadi PR bagi kita untuk kita bisa memahami murid kita. Kalau kita bisa memposisikan diri, seorang guru bisa memenuhi kebutuhan dasar murid kita dalam konteks pembelajaran, maka murid kita akan lebih mudah Bapak Ibu secara teori untuk kita arahkan. Contoh, kita hadir sebagai sosok yang sayang terhadap anak-anak kita, bukan sosok yang jahat, kejam, dan seterusnya. Maka anak-anak akan lebih mudah menerima apa yang kita sampaikan. Nah, besok ke depan kita nggak boleh kotor ya kelasnya ya. Kita jaga kebersihannya supaya nyaman. Mereka tergerak, mereka merasa disayangi sama gurunya, mereka mudah untuk digerakkan menjaga kebersihan di kelas. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini bagian dua yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru. Secara umum di guru penggerak itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mulai dari yang arah nilainya negatif sampai dengan yang paling positif. Jadi kita mulai dari yang paling negatif dulu Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama adalah menghukum. Guru sebagai seorang penghukum seringkali menyalahkan siswa. Kemudian bahasa yang digunakan tegas, dalam tanda kutip bahkan sampai ke arah kasar, menakut-nakuti siswa. Hasilnya gimana? Apakah siswanya jadi manut, disiplin, muncul karakter positif? Tidak Bapak Ibu. Kemungkinan muridnya akan jadi marah, apalagi di usia SMA Bapak Ibu. Tidak seperti anak SD, mungkin anak SD digertak sedikit langsung tunduk, berbeda dengan anak SMA Bapak Ibu. Tidak sedikit dan bahkan ada beberapa siswa yang ketika digertak itu melawan. Di usia SMA begitu Bapak Ibu. Anak cenderung sifatnya nanti agresif ketika kita berada di posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Di level ke arah yang ke kanan Bapak Ibu, kalau kita berbicara kiri ke kanan, agak ke kanan sedikit, ada yang namanya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi seringkali guru itu membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri siswanya, sehingga dianggap siswanya terketuk hatinya. Kalau udah dibuat siswanya merasa bersalah, siswanya hatinya terketuk, jadinya manut. Anggapannya seperti itu. Namun hasilnya gimana? Murid cenderung akan merasa terus-terusan bersalah Bapak Ibu. Seseorang ketika merasa posisi bersalah, itu dia akan dianggap bahwa dirinya gagal. Dan anggapan seseorang merasa gagal itu secara psikologi kurang baik Bapak Ibu. Menganggap atau menilai seseorang itu gagal. Dia merasa bersalah karena mengecewakan guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia merasa menjadi orang yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu secara psikis tidak baik Bapak Ibu. Tapi lebih penting daripada yang dihukum tadi. Sudah agak ke kanan grafiknya Bapak Ibu. Di posisi yang ketiga kita punya posisi teman. Nah, kelihatannya posisi teman itu positifnya banget begitu Bapak Ibu ya. Oh, kita jadi terbentuk hubungan yang dekat antara guru dan siswa, siswanya jadi care sama kita, nantinya siswa lebih mudah diarahkan. Itu sudut pandang positifnya. Tapi ada sudut pandang yang berbeda, bahwa ketika kita terlampau dekat dengan siswa, seakan-akan kapasitas kita bukan lagi guru dan murid, tapi seperti teman, maka akan menimbulkan ketergantungan pada siswa kita. Halah, nanti paling aku dibantu sama Pak Randy. Halah, gak usah sinau nanti matematikanya gurunya Pak Randy plek ambil aku. Biasa cakuran dijogo kopi bareng. Terus nanti paling nilainya dibantu, gak bakal sampai ke orang tua kalau nilainya jelek, misal seperti itu. Itu yang akan mengakibatkan ketergantungan pada siswa. Sudut pandang negatifnya Bapak Ibu. Positifnya bagus, anak-anak jadi care. Mungkin ketika ditanya, nah ada permasalahan apa, dia lebih bisa mengungkapkan ke gurunya seperti
Ibu. Itu aspek positifnya. Tapi juga ada aspek negatifnya Bapak Ibu, ketergantungan itu tadi. Berikutnya posisi kontrol yang keempat lebih ke arah kanan, yaitu sebagai pemantau Bapak Ibu. Di sini dia tegas, tapi tidak kapasitasnya menghukum. Dia lebih berdasarkan pada peraturan-peraturan, loh, muncul kata peraturan di situ. Jadi di sekolah kita masih membuat peraturan Bapak Ibu, belum sampai di level keyakinan. Jadi kalau ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ini masih di level peraturan. Jadi dia menghadapkan siswa dengan yang namanya konsekuensi. Misal peraturannya apa? Kalau kamu seperti ini, kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Dampaknya ke murid apa? Murid akan memahami yang namanya konsekuensi. Dia bisa introspeksi diri, nantinya dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Karena konsekuensi itu dua. Kalau konsekuensinya baik dia dapat hadiah, konsekuensinya buruk dia mendapat hukuman. Jadi masih ada ketergantungan di situ. Idealnya apa? Idealnya yang ini Bapak Ibu. Posisi kontrol yang kelima ini yang sulit Bapak Ibu. Kita memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid itu untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita anggap anak-anak sudah tahu yang namanya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengarahkan ke situ sudah, supaya anak-anak apa? Dia bisa introspeksi sendiri tanpa dimarahi. Dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan tanpa dia merasa dihukum, mendapatkan sanksi ataupun reward untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada contoh yang bisa kita cermati Bapak Ibu supaya lebih paham 5 posisi kontrol dari seorang guru. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ada 5 contoh lagi Bapak Ibu yang sudah kita cermati bersama. Memang paling idealnya adalah posisi manajer Bapak Ibu. Cuman waktu itu ketika membahas ini, saya muncul pertanyaan, emang yakin bisa gitu ya diterapkan di anak-anak kita dengan pendekatan yang seperti itu? Memang ini kompleks begitu Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung jadi seorang manajer dengan kondisi anak-anak kita yang seperti saat ini. Anak-anak kita diarahkan untuk mengingat keyakinan kelas, mereka belum ada keyakinan kelasnya. Mereka belum terbentuk kesadaran yang mereka percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus mereka tanamkan di situ, sehingga sulit untuk kita bisa menerapkan menjadi seorang manajer. Tapi bertahap bisa Bapak Ibu, kita harus berusaha ke arah yang sana. Nah, untuk jadi seorang manajer itu setidaknya kita harus bisa menjadi posisi teman dan pemantau dulu Bapak Ibu. Jadi sekali waktu kita kembali jadi seorang teman untuk bisa ngambil hatinya siswa, berdekatan
kita harus bisa berada di posisi itu untuk mengajak anak-anak kita juga menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ibu Bapak Ibu, berikut dari tentang posisi kontrol seorang guru. Berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, tentang restitusi. Ini juga main role bagi saya, yakin tadi bisa diterapkan di sekolah, begitu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu secara sederhana adalah proses menciptakan kondisi. Jadi kita mengemas sebuah keadaan, begitu Bapak Ibu, untuk murid bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter nilai-nilai kebijakan yang lebih kuat. Itu secara teorinya seperti itu Bapak Ibu. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif. Jadi bukan satu arah guru kepada siswa, tapi guru melibatkan siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebuah proses pendekatan untuk menciptakan kondisi tertentu yang ingin kita mengarahkan anak-anak kita untuk karakter positif yang lebih kuat. Secara sederhana, untuk restitusi itu dia punya 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan kepada siswa begitu, supaya kita bisa menciptakan kondisi yang kita inginkan untuk mengembalikan karakter positif dari siswa. Kita coba lihat yang pertama Bapak Ibu. Bagian dasar untuk menciptakan sebuah kondisi restitusi ini tadi, itu kita mengubah identitas anak yang tadinya gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sukses bukan berarti pengusaha sukses, tidak Bapak Ibu. Itu hanya redaksi sebuah kalimat saja. Mungkin kalau di matematika ada materi peluang, itu redaksinya 2, peluang gagal, peluang sukses. Benar, salah, begitu Bapak Ibu. Terus kalah, menang, itu hanya redaksi saja. Jadi dia dikatakan gagal ketika melakukan kesalahan, ada nilai positif yang muncul, dia sudah kembali sebagai orang yang sukses, bukan orang yang gagal, begitu. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Kita harus bisa menstabilkan dulu keadaan anak-anak kita ketika dia sudah mengalami kesalahan. Di antara pertanyaan pemantik yang bisa kita munculkan adalah yang pertama, gak apa-apa nak, itu dulu. Jadi kalau anak kita misal terlambat atau ulangan dia kedapatan mencontek, kemarin itu yang saya praktekkan di kelas Bapak Ibu juga untuk pemenuhan tugas guru penggerak praktek restitusi. Jadi saya membuat sebuah kasus, memang itu terkondisikan begitu Bapak Ibu ya. Ada 2 siswa yang ulangan matematika dia kedapatan mencontek. Jawabannya sama persis, soal nomor 1 sampai nomor 5 langkah-langkah penyelesaiannya sama persis, mirip, tipe-tipenya sama persis. Maka kita indikasi anak ini saling bekerja sama ketika ulangan. Itu sebuah kegagalan, artinya dia melakukan kesalahan, begitu Bapak Ibu. Kita akan berusaha membawa dia kembali ke kodratnya yang sukses seperti apa. Nah, kita stabilkan dulu kondisinya si anak. Gak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Pak di waktu sekolah juga pernah seperti itu. Nah, dengan distabilkan seperti ini, anak yang tadinya merasa dia melakukan kesalahan, kegagalan, maunya nangis, maunya marah, jadi lebih tenang dulu. Oke, jadi kalau sudah distabilkan, harapannya anak-anak sudah bisa nanti diajak untuk refleksi dengan keyakinan yang ada di dalam diri mereka. Di tahap yang kedua Bapak Ibu, setelah kita mengubah identitas, kita memvalidasi tindakannya anak-anak. Benar nggak sih yang kamu lakukan, gitu ya? Kita bandingkan dengan apa yang harusnya semestinya mereka lakukan. Misal di sini pertanyaan pemantiknya yang Bapak Ibu bisa munculkan nanti adalah, kamu tentu memiliki alasan kenapa kok melakukan perbuatan tersebut. Nah, emosinya sudah stabil tadi, nggak apa-apa nak, nggak ada manusia yang sempurna. Dulu Pak Radi waktu sekolah juga pernah nyuntul seperti kamu, dia lebih tenang. Terus ditanya, kenapa sih kok kamu melakukan perbuatan itu? Nanti dia akan mengekspresikan, Pak, saya nyuntul karena semalam saya tidak sempat belajar, habis pulang ekskul kecapean tidur, jadi gugup Pak, terus bingung, blank Pak, akhirnya saya nyuntul. Terus yang satunya, nah kenapa kok temennya nyuntul terus dibantu? Ya Pak, saya tidak tega, kasihan ngelihat dia kesulitan mengerjakan soal matematikanya Pak Radi, jadi saya bisa, ya sudah, saya kasihkan aja jawaban saya. Nah, baru kita validasi, kira-kira menurutmu benar nggak yang kamu lakukan?
enggak kamu memberikan jawaban benar enggak untuk konteks ulangan ini. Nah secara langsung anak sudah tergiring, tersadarkan bahwa sudah divalidasi perbuatan yang dilakukan itu kurang tepat. Kalau sudah di tahapan itu, seorang guru bisa masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan tentang keyakinan. Jadi kita asumsikan restitusi itu bisa dilakukan kalau kelasnya sudah punya yang namanya keyakinan kelas, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan seterusnya itu tadi. Diingatkan, nah menurut kamu nilai umum apa yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kita punya di kelas 11.3? Oh iya Pak, kita punya nilai keyakinan jujur. Anaknya sudah introspeksi sendiri. Oh iya sih, aku kan udah sepakat harus jujur di kelas. Maka yang aku lakukan tadi nggak benar dan aku harus introspeksi. Ke depan aku nggak boleh mengulangi itu lagi. Dan seterusnya. Teori restitusinya seperti itu Bapak Ibu. Juga muncul pertanyaan di saya, apa sesederhana itu untuk bisa kita merestitusi anak-anak kita? Nah itu PR bagi kita Bapak Ibu. Kita harus bisa menciptakan kondisi di mana anak-anak itu yang pertama punya keyakinan kelas dulu. Dia punya nilai-nilai yang mereka percaya bahwa yang dia lakukan itu bernilai kebajikan yang universal, nilai-nilai positif yang universal, yang dipahami bahwa oh ini adalah kebaikan, oh ini bukan kebaikan. Maka dengan disadarkan seperti itu, restitusinya bisa jalan. Bapak Ibu guru tidak perlu marah-marah lagi, tidak perlu bentak-bentak siswa lagi. Anak sudah tersadarkan dengan sendirinya. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti semuanya tergerak untuk bisa menciptakan keyakinan kelas dengan murid-muridnya di kelas 10, 11, dan 12, anak-anak juga bisa lebih mudah untuk diajak melakukan restitusi ini tadi. Kemarin sepintas ini Bapak Ibu yang saya lakukan di restitusi, ada Rafifa sama Abrar yang saya libatkan untuk konteks dua siswa yang saling bekerja sama, contoh-contohan begitu. Saya berusaha menyadarkan begitu Bapak Ibu, anaknya introspeksi diri, dia berjanji untuk ulangan matematika ke depan tidak saling bekerja sama lagi, begitu Bapak Ibu. Secara teori untuk restitusi seperti itu. Baik Bapak Ibu, secara umum apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 sudah saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menambah wawasan Bapak Ibu begitu. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa tergerak untuk kembali mengingat tujuan pendidikan mulia dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana bersama-sama Bapak Ibu kita bisa mencapai tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tentu melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa, juga trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Subondo, Ing Madyono Karso, dan Tuturi Handayani. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau cukup? Bisa diterima dengan baik Bapak Ibu ya? Oke, kalau gitu mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bisa memberi manfaat kebaikan ke depan. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita didik dengan lebih optimal. Kita tuntut anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya untuk bisa mencapai tujuan mulia dari pendidikan kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terakhir kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kelebihan, datangnya dari Yang Maha Kuasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.